teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant lovers, plant addicts, plant parents dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan berbahagia dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya baru saja memperbaiki rak tanaman yang ada di area Genggam. Jadi dan tradisi Jepang, area Genggam adalah area transisi sebelum masuk rumah, di mana kita meletakkan sepatu mungkin atau payung atau mantel. Jadi benda-benda yang tidak akan dibawa masuk akan diletakkan di area Genggam. Dan kebetulan saya memiliki area Genggam di rumah saya yang tidak dipergunakan untuk apapun kecuali hanya untuk lalu lalang. Jadi benar-benar hanya ruangan transisi sebelum masuk ke dalam rumah. Rak tanaman ini saya buat dari pintu kayu yang tidak terpakai, kemudian saya berikan kaki-kaki. Ini juga adalah kaki-kaki dari kursi kayu yang tidak terpakai, kemudian saya gabungkan dan saya buat menjadi rak tanaman dan saya letakkan di dalam ruangan Genggam ini. Jadi saya bisa meletakkan beberapa koleksi tanaman saya di atasnya. Cuma karena memang kemudian rasanya setelah sekian lama kaki-kakinya goyah dan tidak bisa dipergunakan lagi, akhirnya rak tanaman ini saya ganti dengan memberikan siku besi seperti ini, kemudian saya tempel di dinding sehingga lebih stabil dan permanen. Ruang Genggam ini juga menjadi salah satu goal saya untuk membuat indoor jungle sebenarnya. Cuma karena memang beberapa kendala, salah satunya adalah soal pencahayaannya agak sulit. Walaupun sudah memberikan bantuan dari grow light yang saya letakkan di atas, tetapi tanaman yang saya letakkan di dalam area Genggam ini tidak tumbuh dengan baik jika benar-benar 100% diletakkan di dalam. Makanya kemudian memang saya harus metolingnya seminggu di dalam dan seminggu di luar ruangan. Untuk ngomong-ngomong tanaman untuk favorit bulan September adalah Philadelphia Gluteus. Pasti saya memilih atau membuat edisi tanaman favorit untuk setiap bulannya dan hanya satu, tidak seperti mungkin teman-teman lain yang akan memilih edisi satu episode di mana ada beberapa macam tanaman yang dijadikan tanaman favorit, tetapi saya lebih memilihnya hanya satu tanaman untuk setiap bulan karena alasannya adalah dengan hanya menampilkan satu tanaman untuk tanaman favorit di setiap bulan, maka saya akan bisa memberikan membicarakan tentang tanaman tersebut lebih banyak, lebih fokus gitu ya, lebih detail jika dibandingkan saya harus memilih beberapa tanaman favorit dalam satu bulan. Itulah kenapa kemudian hanya satu favorit untuk setiap bulannya. Dan untuk bulan September 2021, kenapa saya memilih Philodendron gloriosum ini adalah karena memang tanaman ini walaupun hanya memiliki warna hijau polos, tidak ada variegatanya, tidak ada silvernya, tidak ada corak sama sekali, hanya memiliki vein putih seperti ini, tetapi dia memang menurut saya adalah sangat cantik. Daunnya jika ditaba juga terasa sangat velvety gitu ya, blue, sangat halus. Tanaman philodendron ini juga sangat resilient, jadi setelah 2 atau 3 bulan berada di dalam rumah saya sejak beli, dia sangat cepat untuk beraklimasi atau mengadaptasikan dirinya dengan iklim mikro di dalam rumah saya. Itulah kenapa kemudian setelah membeli tidak begitu butuh waktu lama untuk kemudian tunasnya muncul. Jadi hanya dalam waktu seminggu kemudian tunasnya muncul, dan ini adalah tunas yang setelah berada di rumah tidak lama setelah saya membelinya. Jadi kemudian tidak layu, tidak stagnan di situ aja, tidak jadi memang
kemudian dia tumbuh 2 daun ini, dan ini adalah daun barunya. Jadi memang sangat cepat sekali pertumbuhannya, sangat resilient, sangat tahan banting. Inilah kemudian yang membuat Philodendron gloriosum ini menjadi tanaman favorit untuk bulan September 2021. Hal yang lainnya adalah karena Philodendron gloriosum ini juga tanaman yang menjadi tanaman yang sangat memiliki karakteristik yang kuat, sehingga dia menjadi pattern atau indukan gitu ya dari beberapa kawin silang dengan spesies lain. Jadi memang Philodendron gloriosum ini menurut saya sangat istimewa sekali, dan saya sangat merekomendasikan karena khususnya untuk Philodendron gloriosum ini dibandingkan dengan Philodendron dalam gaya tumbuh kembang yang sama, seperti misalkan Philodendron pastazanum, Philodendron McDowell, atau Philodendron mamei, atau Plomani, ada Sodurei juga. Jadi memang untuk Philodendron ini, jika dibandingkan dengan Philodendron yang saya sebutkan tadi, memiliki harga yang sangat murah. Jadi untuk ini saya beli dari yang 3 daun ini adalah daun yang tertua ketika saya membelinya. Kemudian ada ini juga, kemudian ini, jadi ada 3 daun, hanya seharga 95.000 3 bulan yang lalu mungkin ya. Dan sekarang jika kita melihat di Tokopedia akan jauh lebih murah lagi. Jadi untuk babynya bisa kita dapatkan dengan harga sekitar 50-an, di bawah 100.000 juga sudah dapat, 75.000, 80. Jadi memang saya sangat merekomendasikan tanaman ini untuk jika teman-teman ingin memilikinya, karena sangat cantik sekali, sangat resilient, mudah perawatannya. Untuk media tanamnya saya tetap memakai dari kompos, karena salah satu dari zero waste juga adalah saya memanfaatkan dari limbah buang rumah tangga. Jadi jika saya mempergunakan mungkin semacam perlite atau leka, sangat tidak mendukung dari pemakaian kompos yang saya terapkan di dalam rumah saya. Jadi memang untuk media tanam, hampir semua tanaman saya memakai dari media tanam kompos, dan beberapa mungkin jenis pupuk yang lain sebagai tambahan. Ada beberapa varian dari Philodendron gloriosum seperti slide berikut ya. Ini adalah dari beberapa varian yang bisa kita mungkin bisa kita perhatikan bahwa Philodendron juga memiliki beberapa varian yang mungkin sangat menarik juga. Untuk yang pertama ini adalah Philodendron gloriosum. Ini adalah yang reguler, memiliki daun yang berbentuk perfect heart shape atau berbentuk hati yang sempurna seperti ini, hijau polos, memiliki urat putih. Daun mudanya seperti ini juga, warnanya hijau pupus seperti ini. Jadi memang sangat cantik sekali. Ini adalah Philodendron gloriosum yang reguler. Kemudian yang kedua adalah Philodendron gloriosum variegata. Ini saya beli di Tokopedia juga, sama seperti Philodendron reguler ini. Untuk tokonya saya sematkan di bawah karena saya agak lupa. Jadi ini adalah saya beli, penjualnya mengatakan bahwa ini adalah Philodendron variegata karena memiliki bercak kuning seperti ini sebenarnya. Jadi ketika saya membelinya hanya 1 daun ini, dikatakan di situ bahwa ini adalah Philodendron variegata sesuai dengan dana budget tanaman yang saya sediakan untuk jajan tanaman. Maka mungkin walaupun agak skeptis dan gambling gitu ya, akhirnya saya mencoba untuk membeli tanaman ini.
Eh, karena ada beberapa hal kenapa saya skeptis, tetapi tidak akan saya bicarakan di sini. Mungkin di episode mendatang kenapa saya skeptis bahwa ini adalah Philadelphia Fatigata, karena kemudian memang tunas yang baru setelah munculnya ini juga sama sekali tidak Fatigata gitu ya. Philodendron ini saya beli berkali-kali lipat, 5 kali lipat mungkin dari ini, dari Philodendron regular ini. Jadi memang apa ya, kecewa mungkin, tapi tidak membuat saya jatuh dalam dan berkubang dalam kekecewaan, karena bagaimanapun mungkin saya tidak tahu apakah Philodendron ini nantinya akan menghasilkan daun yang memiliki warna Fatigata, karena sudah ada tunasnya lagi di sini seperti ini ya. Media tanamnya juga tetap saya mempergunakan kompos. Kadang memang kita sangat harus berhati-hati, seperti dalam slide berikut. Ini adalah Philodendron gloriosum. Sebenarnya ini adalah, menurut saya adalah dari Philodendron gloriosum yang ada di NSA tropical yang dikelola Mrs. Eddie gitu ya, di Amerika. Jadi memang kotaknya sangat cantik, berwarna kuning. Jadi si penjual Tokopedia ini mencomotnya dari mungkin koleksi, entah dia menemukannya di mana, kemudian menyematkannya sebagai etalase di tokonya. Mungkin agak sedikit kurang bijak dan tidak elok gitu ya, ketika kita mempergunakan foto-foto yang memang tidak sesuai dengan tanaman yang kita jual. Dan saya berharap menjadi perhatian juga untuk para penjual untuk lebih berterus terang dengan produk dagangannya. Jadi saya lebih akan memilih produk yang hasil pick, walaupun ini juga hasil pick, tetapi ketika saya dapatkan juga mungkin tidak sesuai harapan. Tetapi mudah-mudahan Philodendron gloriosum ini akan berubah menjadi gloriosum, dan itu adalah mungkin sebuah keajaiban. Ini adalah varian kedua dari Philodendron gloriosum. Varian yang ketiga adalah dari bentuk daunnya. Jadi memang ada beberapa varian, yang salah satunya adalah varian daun foam atau Philodendron memiliki daun yang lebih membulat, seperti dalam slide berikut. Ini adalah Philodendron gloriosum dengan bentuk daun yang lebih membulat. Jadi walaupun sebenarnya menurut saya adalah Philodendron dalam spesies yang sama, tetapi mungkin secara kebetulan memiliki tumbuh gaya kembang daun yang lebih bulat jika dibandingkan dengan Philodendron gloriosum yang regular seperti ini, yang memiliki bentuk hati yang sempurna. Jadi ada varian yang dinamakan sebagai Philodendron gloriosum round form atau daun yang lebih membulat, tetapi saya mungkin agak skeptis karena itu mungkin random ya. Yang keempat adalah Philodendron pink black. Sebenarnya ini juga saya agak skeptis. Mungkin jika saya sematkan slide berikut, ini adalah dua Philodendron pink black yang ada di Tokopedia. Jadi hanya ada dua penjual yang menjual pink black. Jadi menurut saya sebenarnya karena memang Philodendron reguler yang seperti ini, daun mudanya akan memiliki daun yang memiliki belakang daun yang lebih pink seperti ini. Ini walaupun tidak terlalu pink, tetapi mungkin ada beberapa kasus di mana Philodendron akan memiliki daun yang lebih pink di bagian belakangnya pada saat yang muda. Itulah kemudian dikenal varian Philodendron pink black gitu ya, pink back bukan pink black, sorry. Jadi memang itu adalah varian yang keempat, Philodendron
pink bag, cuma saya tidak merekomendasikannya karena memang saya agak sangat skeptis mengenai philodendron itu, termasuk juga philodendron crown form ya. Yang kelima adalah philodendron duck form. Ini juga salah satu varian dari philodendron gloriosum, hanya memang dia memiliki warna hijau yang lebih gelap, yang lebih dark gitu ya, dibandingkan dengan philodendron gloriosum yang regular, sehingga akan lebih sangat dramatis ketika daunnya sudah dalam keadaan mature atau dalam keadaan dewasa. Jadi memang philodendron gloriosum duck form ini juga karena daunnya yang berwarna lebih gelap, sehingga vein dari tulang daunnya akan lebih menonjol, lebih prominent, lebih tajam gitu ya. Jadi memang sangat dramatis, sangat cantik sekali, dan harganya juga sangat mahal, berkali-kali lipat jika bandingkan dengan ini, mungkin hingga jutaan rupiah. Seperti dalam contoh berikut, ini adalah saya ambil dari Tokopedia. Harganya juga tertera di situ. Untuk ukuran ini adalah philodendron duck form yang dijual real pick ya, dengan harga teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi memang untuk philodendron duck form termasuk dalam philodendron gloriosum yang mahal. Yang keenam adalah philodendron white vein atau philodendron gloriosum yang memiliki urat putih. Ini juga sama seperti philodendron gloriosum duck form, sama-sama memiliki vein atau urat yang berwarna putih, prominent, sangat jelas. Yang membedakan antara philodendron duck form dan white vein adalah philodendron duck form lebih gelap jika dibandingkan dengan philodendron gloriosum white vein yang memiliki mungkin agak sedikit hijau seperti ini, tidak segelap dari duck form. Jadi walaupun memiliki urat putih yang sangat menonjol, sehingga itulah kemudian philodendron gloriosum white vein kita kenal sebagai salah satu varian, tetapi memang warnanya tidak segelap dari gloriosum duck form. Itu adalah varian ke-6 yang ada di dalam philodendron gloriosum. Philodendron yang ketujuh adalah philodendron gloriosum albo. Ini seperti juga contoh slide berikut, ini adalah philodendron gloriosum albo ya, yang berwarna pink. Jadi dibilang albo, tetapi memang memiliki gradasi warna pink keputihan gitu ya, hingga berwarna pink muda. Kemudian dikenal sebagai philodendron gloriosum albo. Walaupun sebenarnya untuk philodendron yang memiliki warna pink di tunasnya, saya sangat sangat berhati-hati, karena memang ada beberapa modus atau scam dari beberapa penjual kemudian yang memanipulasi dari tanaman sehingga tunasnya memiliki warna yang lebih pink, seperti pink Kongo juga ditengarai sebagai philodendron yang dimanipulasi, yang diberikan zat kimia atau zat tambahan tertentu sehingga daunnya memiliki warna yang lebih pink. Mungkin juga itu juga yang terjadi pada pink duckdot. Agak skeptis karena saya juga, mungkin teman-teman pernah melihat Tradescantia atau keriting kribo yang memiliki pink di ujung-ujungnya, tanaman gantung. Ketika kita membelinya sangat cantik, ketika berada di penjualnya juga sangat cantik, tapi kemudian ketika kita membawanya ke rumah, kemudian dalam waktu 1 bulan kemudian ketika daunnya mulai tumbuh, warna pinknya hilang dan kembali hijau. Jadi itu kemudian memang saya pribadi berpikir bahwa mereka memberikan tambahan zat tertentu sehingga
pucuk-pucuknya memiliki warna pink. Itulah yang kemudian Philodendron gloriosum albo ini saya juga sangat skeptis. Jadi memang saya sangat tidak merekomendasikan untuk membeli dari Philodendron gloriosum pink, walaupun saya ingin membelinya juga hanya untuk lebih mengenal, lebih tahu bagaimana sih benar atau tidak bahwa Philodendron gloriosum albo adalah tanaman yang stabil warna pinknya. Catatan bahwa untuk philodendron dan tanaman tertentu sebaiknya kita juga tidak membeli philodendron atau tanaman yang pucuknya albo, itu juga karena adalah perlakuan manipulasi dengan memberikan zat tertentu, zat kimia, sehingga warnanya menjadi albo atau menjadi putih. Karena tanaman yang albo juga pada akhirnya akan mati atau setidaknya akan kembali berwarna hijau. Jadi memang sangat tidak sepadan ketika kita harus membelinya, kecuali adalah Florida Ghost yang ada di sebelah saya. Ini juga adalah tanaman yang memiliki tunas yang berwarna cream ya kalau untuk Florida Ghost ini. Tetapi untuk Florida Ghost memang dikenal sebagai yang memiliki tunas yang berwarna sebagian, tidak semua, memang memiliki tunas yang putih ke krim-kriman gitu ya. Yaitu adalah 7 dari Philodendron gloriosum. Variannya yang pertama adalah varian gloriosum yang reguler, kemudian ada yang variegata, kemudian ada yang round form atau gloriosum yang memiliki daun bulat, kemudian ada pink black, kemudian ada gloriosum dark form, dan kemudian ada gloriosum white fan yang sangat mahal, yang paling mahal di antara gloriosum lainnya, dan yang terakhir adalah gloriosum albo. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video kali ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan episode kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya di sini juga hanya belajar, sedang belajar dan akan terus belajar mengenai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita khususnya. Sekali lagi saya sangat menghargai jika teman-teman sudah like, subscribe, dan memberikan komentar untuk beberapa episode yang lalu. Sekali lagi saya sangat menghargainya. Please like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. See you, karena sudah sangat panjang. Dari channel Taman Kebun Dalam dan Philodendron gloriosum. See you, bye bye.